Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah, inayah, taufik dan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat kembali bermuajahah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang istiqamah mengikuti syariatnya. Mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita, maka di akhirat kelak kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, mari kita buka kaji kita malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit yang akan saya sampaikan. Kita tadabbur ayat, ya. Tadabbur ayat surat Al-Baqarah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam Al-Quran, surat ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran, 286 ayat, ya. Di dalamnya juga ada ayat yang terpanjang, ya. Ada satu ayat yang terpanjang di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah kompleks membahas tentang syariat, muamalah, akhlak, ya, tentang kisah, ya, tentang kisos, tentang haji, tentang sholat, tentang infak, tentang riba, tentang transaksi dan lain sebagainya. Bahkan surat Al-Baqarah ini menjadi salah satu barometer kalau ada di antara jamaah penunjukan imam, ya, sama-sama umurnya, sama-sama masuk Islamnya, sama-sama ditanya siapa yang hafal surat Al-Baqarah, nah, itu yang berhak jadi imam, ya, yang berhak jadi pemimpin, ya, kalau dia hafal surat Al-Baqarah. Kalau dua-duanya hafal, siapa yang paling dulu menghafalnya? Ya, tentunya di zaman Nabi dengan pemahamannya. Nah, kita kalau sudah bergeser ke sini, ya, siapa yang paling hafal dan faqih tentang surat Al-Baqarah? Ya. Surat Al-Baqarah di ayat pertama dimulai dengan Alif Lam Mim, ya. Di dalam Al-Quran itu ada 29 kali awalan surat yang memakai huruf-huruf asli, huruf hijaiyah. Yasin, Toha, Nun, Qaf, gitu ya. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, ya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ada 29 kali dalam Al-Quran surat yang diawali dengan huruf-huruf asli.
Dan ini menurut tafsir atau menurut terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia itu, coba lihat halaman pertama, hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Tapi pasti ada maksud dan tujuannya yang Allah rahasiakan, ya, hanya Allah yang tahu. Wallahu alam, gitu, ya. Di salah satu tafsir dikatakan rahasia Allah menurunkan awalan surat dengan huruf asli itu merupakan salah satu tanda bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan buatan yang katanya bikinan Rasulullah Muhammad SAW. Itu Quran bikinan Muhammad tuh. Bagaimana mungkin? Nabi dikatakan seorang yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, bukan bodoh, tapi ummi. Makanya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengerti maksud dan tujuannya dari ayat-ayat yang diawali dengan huruf asli hijaiyah. Nah, awal surat ini dimulai dengan huruf yang putus-putus, ya. Kalau tadi ada 29 surat, ya, di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran hanya 14 huruf yang kepakai tadi. Alif, lam, mim, alif, lam, ro, nun, qaf, ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada 14 huruf yang dipakai jadi awalan nama surat, ya, awalan ayat maksudnya. Dan teks ini, ayat ini hanya Allah yang tahu. Isinya pasti penuh makna, tapi Allah rahasiakan. Wallahu a'lam bishawab, itu hanya Allah yang tahu, yang mengerti maksudnya. Kemudian ayat yang berikut, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab ini, dzalikal kitabu, menunjuk kepada Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada orang yang masih ragu terhadap Al-Quran, dipertanyakan keimanannya. Karena rukun iman salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau ada yang ragu terhadap Al-Quran, ya, belum bulat imannya, masih lonjong, masih kotak, segitiga. Tapi ini keimanan yang bulat, tidak meragukan isi terhadap Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling sambung sinambung, ya, seperti mata rantai itu sambung sinambung. Yang kedua, tidak ada ayat yang satu dengan yang lainnya bertabrakan secara harfiah, secara arti, secara makna. Bahkan saling menguatkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di dalam surat-surat yang berbeda. La raiba fihi hudal muttaqin, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Tapi bertakwa itu punya proses, punya jalan. Enggak ujuk-ujuk ngaku, oh saya orang bertakwa nih. Tetapi orang yang bertakwa itu berjalan prosesnya menuju ketakwaan, ya. Karena takwa ini satu predikat seorang manusia terbaik, ya, dikatakan dia orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak ngelihat pangkat, derajat, kekayaan, kegantengan, gitu kan, kesuksesan. Tapi Allah pandang, Allah lihat orang itu yang bertakwa, yang paling mulia orang yang bertakwa. Kalau kemuliaan itu dasarnya kekayaan, ya,
Yang paling mulia itu Qarun, banyak hartanya. Kalau Allah memandang kemuliaan itu dari jabatan kekuasaan, Allah pasti muliakan Fir'aun. Ya. Kalau Allah memandang kemuliaan itu dari kesuksesan seseorang, Allah akan muliakan Haman. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi di sini Allah katakan Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dialah orang yang bertakwa. Kemudian Allah berikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, dialah orang-orang yang percaya terhadap yang gaib. Yang gaib siapa? Bagaimana? Yang gaib itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak percaya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau menuju takwa? Ciri-ciri orang bertakwa pertama, percaya sama yang gaib. Jangan percaya sama yang gaib yang tahayul-tahayul, ya, yang uka-uka, yang memedi, didemit dan lain sebagainya. Tapi keyakinan, kepercayaan, ketakwa kepada Allah kurang. Ya. Selain kepada Allah, yang gaib apa? Malaikat. Ya. Siapa lagi? Jin, setan. Ya. Percayanya dibalik. Kita percaya ada setan dulu, nakut-nakutin. Ya. Percaya sama Allah dulu, percaya kepada malaikat dulu. Ya. Malaikat yang mencatat setiap amal kita, ya. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya. Kita percaya setan yang ada selalu menggoda kita, menjerumuskan kita, ngajak kita kepada kemaksiatan, ya, kepada kemudaratan, kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi percaya sama Allahnya belum kuat. Apalagi yang gaib, ada surga dan neraka. Ya. Sebagai balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Surga itu gaib, neraka itu gaib. Tapi wajib yakin kita percaya. Karena ini merupakan rukun iman. Percaya yang gaib itu yang paling hakiki terhadap keimanan kita. Makanya kalau ada yang sekarang bilang akhirat itu, neraka dan surga itu hanya dongeng masa lalu, ini keimanannya dipertanyakan. Ya. Akhirat dianggap dongeng, dianggap cerita angin lalu. Ya. Nanti kalau udah mati baru percaya. Ya. Kita sekarang biarin aja mau ngomong apa gitu. Tapi dari Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Kalau orang nggak percaya sama yang gaib, nah bukan orang beriman, bukan orang yang bertakwa. Ya. Tapi keimanan yang betul, keimanan yang benar, yang bulat gitu. Jangan keimanan semu, jangan keimanan kalau lagi ada maunya iman, nggak ada maunya balik lagi. Ya. Konsisten keimanannya itu, jangan apa ya, kalau orang Bekasi bilang anggot-anggotan gitu. Ya, kadang beriman, kadang enggak gitu. Ya. Jadi kalau buat kita keimanan yang Allah berikan kepada kita yang bulat, jangan yang tahu aja enak kalau bulat baik. Ya, tahu bulat. Ya. Masa kalah sama tahu itu keimanan. Ya. Keimanan harus bulat, jangan lonjong-lonjong. Ya. Wa yuqimunas shalah. Ya, tadi percaya yang gaib. Yang kedua yang mendirikan salat. Kalau udah percaya yang gaib, perintah berikutnya atau ciri berikutnya adalah orang yang bertakwa itu yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Kalau ngerjain salat mah gitu aja, nggak ada perubahan, gugur kewajiban. Tapi kalau mendirikan salat, ada bekasnya nih di salat. Ya. Bagaimana salat?
berbekas. Ya, bagaimana orang dikatakan mendirikan sholat itu kalau kehidupannya di luar sholat itu sama dengan apa yang dikerjakannya dalam sholat. Sebagai filosofi, ya, sholat itu banyak nilai-nilai filosofinya. Contoh, ya, sering disampaikan, kalau mau sholat pasti wudu dulu, gitu kan? Berwudu, membersihkan setiap anggota tubuh kita, ya. Jadi diperintahkan manusia itu untuk bersih, umat Islam itu untuk bersih. Kalau ada yang manusia ngaku Islam, ngaku mendirikan sholat, tapi masih jorok, masih kotor, ya, badannya kotor, rumahnya kotor, masjidnya kotor, masih ditanya nih. Ya. Filosofi kedua, kalau sholat, ya, menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, ya, berarti yang lain kecil, hanya Allah yang maha besar. Yang lain ada yang besar, tapi lebih besar Allah, gitu. Jadi kesimpulannya yang didahulukan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, gitu. Jadi Allah, Allah dan Allah. Bagaimana dengan yang lain? Taatnya, atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Ya. Pemimpin bisa ditaati dengan syarat pemimpinnya itu taat sama Allah dan Rasul. Selama pemimpinnya tidak taat sama Allah dan Rasul, la ta'ata bil makhluk illa bi maksiatillah. Tidak ada ketaatan, nggak boleh taat sama makhluk kalau makhluk itu maksiat sama Allah. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita nggak maksiat sama Allah, gitu. Jadi kita taati selama pemimpin kita taat kepada Allah dan Rasul. Filosofi ketiga, kalau sholat nggak boleh tengok-tengok, nggak boleh ke atas, nunduk, ya kan? Nunduk, lihat waktu tempat sujud kita. Filosofinya apa? Yang kaya lihat dong yang miskin, gitu kan? Yang pinter lihat dong yang bodoh. Ya. Ajarin, santunin yang kaya, yang miskin dari yang kaya. Ya. Ajarin yang bodoh dari yang pinter. Tawadu. Kalau untuk urusan akhirat boleh ngiri, tapi kalau untuk urusan dunia nggak boleh ngiri. Makanya jadinya syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Ya. Kemudian wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang yang bertakwa itu mendermakan, menginfakkan apa yang Allah titipkan sebagai rezeki darinya, ya, untuk siapa? Kembali lagi untuk Allah. Ya. Jangan kalah sama orang kafir, orang non-muslim. Nggak, jangan kalah kita. Mereka berani ngeluarin 10%, ya, perpuluhan. Mereka dengan bangga dan berani, yakin bahwa itu diganti, yakin kalau itu nanti berubah jadi berkat, berubah jadi derma, ya. Tapi umat Islam kan nggak yakin, udah kecil 2,5%, nggak yakin pula, pelit, kedekut, ya, buntut kasir, pantat kuning, nggak gitu. Apa? Balik kalau untuk urusan dunia, untuk urusan memberi, berderma, infak. Ya. Sebenarnya kalau Basnas merilis potensi zakat umat Islam seluruh Indonesia per tahun itu 7 triliun, Pak. Subhanallah, 7 triliun. Yang bisa diambil per tahun nggak nyampe 1 triliun, nggak nyampe. Kemana larinya, gitu? Ya. Bikin masjid kalau nggak bantuan donatur lama bener, gitu kan? Kencelengan, ya, apa ngenceleng yang di jalan lama itu. Tapi kalau orang non muslim 3 bulan, paling lama 6 bulan itu udah jadi rumah ibadah, megah, bikin ngiri sama kita. Yang katanya paling banyak umatnya, umat Islam
bikin masjid berapa tahun gak jadi-jadi, ngenceleng di jalan gitu. Berderma menginfakkan, jadi keluarin yang kita dapat dari Allah, ya. Bahkan Allah jamin yang diinfakkan, yang dikeluarkan Allah akan ganti, ya. Berapa? 10 kali lipat minimal, bahkan lebih dari itu, sampai 700 kali lipat. Asal yakin tadi, awalnya ayat yang pertama itu, ayat yang kedua yakin sama yang goib. Bagaimana mau yakin sama yang goib aja nggak percaya? Percayanya sama yang goib yang itu modelnya uka-uka, yang nyerem-nyeremin gitu kan. Boleh kita percaya sama makhluk-makhluk itu, ada, yakin ada gitu. Tapi dunianya dunia yang berbeda, dunia lain. Kita nggak usah utik-utik. Dunia dia, dunia kita, ya. Nggak boleh saling mencampuri, ya. Biarin dia melihat kita nggak lihat dia. Jangan cari-cari cara untuk melihat dia, nyari-nyari cara untuk kenalan, ya. Apalagi berteman, nauzubillah min dzalik. Udah biarin aja, ya. Ini orang nggak ngapa-ngapa dipanggilin, ya. Ditanya-tanya, ya. Belum tentu benar jawaban itu juga. Tapi kan kita demennya yang begitu, ya. Ya, kita lanjut. Berinfak itu adalah sesuatu yang pada akhirnya kembali kepada kita. Bukan cuma kita memberi ke orang lain, kembali kepada kita, baik secara hati, ya, secara perasaan. Kalau kita ngasih orang, ya Pak, orang yang menerima itu senang, kira-kira tertular nggak senangnya sama kita? Tertular, ya. Kebanggaan buat kita, bukan untuk riya, tetapi kebanggaan untuk kita sudah berjalan di rel yang benar untuk menjadi orang yang bertakwa, ya. Kalau orang kafir berinfak, berderma, ngumpulin itu untuk menghancurkan, memadamkan cahaya Allah, untuk bikin program. Ini umat Islam dilemahkan, ya, keimanannya dikecilkan, ya, dibikin program-program yang membuat umat Islam itu terlena. Sebaliknya kita berinfak, berberikan cahaya Islam untuk dakwah, supaya apa? Islam ini tersebar sebagai rahmatan lil alamin. Salah satunya dengan infak tadi, keluarin dengan ikhlas. Gaji saya pas-pasan, terima tiap bulan segini. Sebelum masuk ke dalam rumah, bawa pulang uang gaji, bilang sama istri, Bu, bismillah. Kalau belum, ya, kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum, bismillah, mulai bulan ini gaji kita sebelum kita pakai, potong 2,5%, masukin ke masjid, masukin ke anak yatim, masukin untuk apa? Untuk kita juga, ya. Mau itu buat anak yatim, mau pembangunan masjid, perawatan dan sebagainya, ya. Yang penting keluarkan sebagai bentuk pembersihan harta kita yang kita bawa pulang. Berlaku juga bukan untuk cuma gaji, yang dapat bonusnya, yang dapat THR-nya, yang dapat proyeknya, yang dapat dagangannya, cuannya gitu, potong. Supaya apa? Bersih harta kita. Kok bersih sih? Emangnya kotor? Ya coba. Mungkin ada hak yang bukan hak kita di situ, kita bersihin. Yang karyawan masuk jam 7, dia datang jam 7 lewat 10. Nah, 10 menit itu kotor. 10 menit, masih merah dikit, masih dianggap wajar. 10 menit sehari, kali 30 hari, 300 menit. Kotor itu. Ya. Ada uang lain selain gaji, yang dagang bersumpah atas nama Allah, ditawar
Bilangnya apa? Modalnya aja nggak dapat segitu. Padahal modalnya dapat, itu udah bohong. Berarti ada yang kotor di situ. Ya, bersihkan dengan zakat. Ya. Ada lagi dapat uang bau, uang sampah. Padahal KTP-nya KTP sampah, ya, KTP Bantar Gebang, KTP Burangkeng, ya, KTP yang dapat subsidi, tapi tinggalnya nggak di situ, udah nggak kebauan, tapi masih dapat mengharapkan uang sampah. Haram itu dosa jatuhnya, bukan hak dia. Kalau ini udah jelas-jelas bukan hak dia, menang KTP doang. Ya. Saya tegaskan berapa kali saya sampaikan ini, tapi dasarnya kita nerima atau enggak itu kan kembali lagi ke biarin dah ya. Yang penting dapat rapelan tiap 3 bulan, transfer BJB. Kalau bukan haknya, bukan, jangan Pak. Jadi uang panas itu dimakan ya jadi kotoran, nggak dimakan ya begitu. Kalau memang bukan haknya, udah pindah KTP-nya. Nanti urus surat-surat itu Allah, tergantung kita. Kita mau mudahkan jadi mudah, kita mau jadi susah jadi susah. Nawa itu tergantung. Ya, yang belum punya KTP sini pindahin buru-buru gitu. Ya. Kalau dapat musibah keder, dianterin katakanlah naudzubillah min dzalik, amit-amit gitu ya. Kalau kecelakaan di jalan, jadi dianterin apa? Alamat KTP pasti. Kata orang sana, lah ini tinggalnya nggak di mari. Ya, harusnya udah ketanganan keluarga malah nggak jelas gitu ya. Ya, buru-buru. Ya, yang bukan haknya jangan diambil. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan infak itu untuk pembersihan, kita minimalisir sesuatu yang bukan hak kita. Gitu. Ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wajib kita beriman kepada Al-Quran, wajib mempelajari isinya, wajib mengamalkannya. Satu, beriman, yang kedua pelajari, yang ketiga amalkan kalau sudah dipelajari. Udah tahu tapi menang baik ya. Harus belajar dan harus diamalkan ya. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil. Kalau dari zaman Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa ya. Dari Nabi Musa kemudian jadi Taurat. Nabi Daud jadi Zabur, Nabi Isa jadi Injil. Dan kita wajib mengimani kitab-kitab ya, yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi cukup mengimaninya ya. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah disempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang menjadi dasar dari agama sebelumnya. Di zaman itu disempurnakan dengan turunnya Al-Quran, maka wajib kita mengimani Al-Quran seluruhnya ya, sebagai penyempurna daripada kitab-kitab ajaran syariat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau diutus menjadi Rasul. Kalau zaman Nabi Musa ya wajib beriman, karena kalimatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam, kalimatnya tetap la ilaha illallah Isa Rasulullah. Tetapi dengan diturunkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kalimat syahadatnya jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, setelah turunnya Al-Quran, itu harus yakin dengan Al-Qurannya, tinggalkan yang lain
Kenapa? Contoh pada saat Umar bin Khattab membaca Injil, ya, membaca Taurat, Rasulullah bilang, apa yang kau baca ya Umar? Ini saya dapat Injil, saya pelajari ini. Buang ya Umar. Kalaupun Nabi Isa sampai hari ini masih hidup, dia tidak akan lagi membaca itu. Dia akan membaca Al-Quran. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, sudah cukup, nggak perlu yang lain-lain. Apalagi yang sekarang. Sekarang itu Pak, 10 tahun direvisi, mana yang nggak sesuai sama zaman nih, revisi udah, ya. Yang nggak sesuai zaman, oh udah ini nggak bisa nih, udah ganti. Tapi Quran dijamin, inna nahnu nazzalna Quran wa inna nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dijaga Al-Quran itu. Maka yakin dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kitab yang sebelumnya di dalam Al-Quran termasuk, disempurnakan pada akhirnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, ya, dan hanya Islam yang kuridhoi. Memang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa juga yang bawa Islam, tinggal disempurnakan di dalam Al-Quran, dalam Islam. Jadi kalau ada orang, oh ini agama ini nggak cukup, Muslim, Islam yang dibawa dari, harus yakin. Kenapa? Semua kisah nabi-nabi yang dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menyatakan membawa agama selain Islam. Adapun sebutan sekarang, ya, agama Yahudi bukan agama dari Allah. Agama Nasrani bukan sebutan dari Allah. Agama Kristen bukan sebutan dari Allah. Apalagi Hindu, Buddha bukan. Ya, yang dibawa oleh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya membawa syariat Islam, tetapi disesuaikan syariatnya pada saat zaman itu, disesuaikan dengan syariat pada kaum itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, sebagai seluruh alam kena itu. Bahkan dalam Al-Quran ada beberapa ayat, ya ayyuhan nas, berlaku untuk semua manusia, nggak peduli dia muslim atau non muslim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ya manusia, sembahlah Allah sebagai Tuhan Rabb yang telah menciptakan kamu. Perintahnya jelas semua manusia, tapi manusia kan ada yang menerima, ada yang enggak. Ya tinggal dipilih dah tuh, mau milih mana, mau iman, mau kafir, ya, mau surga apa neraka, ya, mau fujur atau mau takwa. Pilihannya di kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa, jalan yang sesat dan jalan yang takwa, jalan yang bengkok dan jalan yang lurus. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, baik dari segi ketakwaan badan maupun hartanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang-orang yang mengotorinya, ya. Jadi yang nggak mau tersentuh dakwah dengan baik, ya itu pilihan, karena diilhamkan buat kita, ya. Hati ini terdiri dua bidang kiri, bidang kanan. Ini kan kalau gambar hati begini Pak ya, bener nggak? Kalau retak dia, gitu loh katanya. Berarti hatinya pecah dua. Bidang kirinya hati sanubari katanya, cenderungnya kepada setan, san. Kalau bahasa Inggrisnya sin, jadi dosa cenderungnya. Ini hati nurani, ya. Nur, cahaya. Jadi orang-orang yang menggunakan hati nuraninya, dia cenderung kepada kebaikan. Makanya kalau film kartun ada ya Pak, kanan kiri tuh, mereka yang pakai sayap sama yang warnanya putih, yang sebelah kiri
pakai tanduk merah itu bawa ya, tombak itu ya, yang film kartun sering nonton kan gitu, berantem. Itu antara hati nurani dengan hati sanubari, berantem tuh. Kalau orang bergolak, milih yang mana ya, itu pergolakan hati itu. Allah ilhamkan kepada kita, fujuraha wa taqwaha, suruh milih kita. Adanya sini. Kalau kita cenderungnya banyaknya kepada nur, kepada cahaya, insya Allah jalannya baik. Kalah tuh setannya. Tapi kalau cenderungnya kepada hati sanubari, kalah itu nurnya. Ketutup, gampang ngaji mah. Gampang sholat nah. Gampang. Gampang ya, akhirnya ketumpuk-tumpuk nur cahayanya. Ya. Ada cahaya ketang dikit, tutupan lagi, makin redup, tutupan lagi, makin redup. Lama-lama gelap, nggak ada. Ya. Jadi orang yang percaya terhadap Al-Quran cenderung kepada nur cahaya ilahi. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat kelima. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Allah, dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita menggunakan hati, itu pasti kita jadi orang beruntung. Kenapa? Allah jamin orang yang cenderung kepada kebaikan pasti dapat pahala, ngumpulin pahala, lama-lama dia dapat balasan. Balasannya apa? Surga. Tapi nanti, jadi cerita di awal bahwa percaya sama yang gaib dulu, nggak percaya surga neraka mau masuk bagaimana ceritanya? Ya kan? Percaya dulu sama yang gaib, baru dapat keberuntungan. Maunya untung doang. Ya. Makanya kalau kita beriman, ikuti rukun iman yang benar. Jangan imannya loncat-loncat. Dan keimanan itu satu kesatuan yang saling nyambung. Iman kepada Allah, ya. Iman kepada Nabi, iman kepada kitab, ya. Iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar terakhir itu. Kalau imannya salah satu nggak beriman saja, kepada Allah ya beriman, ngaku, pada malaikat ngaku ada malaikat gitu kan, ya. Beriman kepada kitab, iya itu ada, dia jelas. Tapi salah satu dari keimanan itu dia nggak yakini, nggak percaya akhirat, itu udah kurang gitu. Keimanannya dipertanyakan. Maka ya, orang beriman insya Allah selalu dalam petunjuk Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka orang-orang yang tadi disebutkan dari ayat kedua sampai keempat dirangkum. Kalau mereka menjalani ini semua, jalan menuju takwa secara berkesinambungan, maka dia orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang akan selamat dunia dan akhirat. Itu pasti. Allah jamin. Siapa yang mengikuti petunjuk sesuai apa yang digariskan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai apa yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi sebagai hadis atau sunnahnya, maka jalan menuju takwa kita berada dalam track yang benar. Orang-orang yang ujungnya berpredikat takwa dan akhirannya nanti dibalas oleh Allah, ya, dengan harapan kita masuk surga, Jannatun Na'im. Demikian untuk pertemuan kita kali ini sampai ayat kelima. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya menyampaikan dan buat bapak-bapak hadirin sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan
baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.